Wibu? Apa wibu termasuk instrumen? Pasti kalian di sini sudah nggak asing dengan istilah-istilah wibu bau bawang, otaku, nolep, dan lain-lain. Mungkin sebagian dari kalian mendefinisikan wibu itu sekedar pencinta anime ya kan? Ya bisa benar bisa salah. Mari kita coba bedah lebih lanjut tentang asal-usul, makna sebenarnya, dan contohnya di Indonesia. Weeaboo atau disingkat wibu sebenarnya adalah ejekan orang luar terhadap orang-orang yang terlalu fanatik dengan budaya Jepangan. Ingat ya, kata kuncinya adalah budaya Jepang. Jadi, nggak melulu tentang anime dan manga. Budaya itu mencakup musik, kehidupan sosial, dan juga bahasa. Mungkin kalian bertanya-tanya, siapa sih wibu pertama di dunia? Ya, jawabannya adalah Lafcadio Hearn. Ya, seperti biasa gimana ini pronunciation-nya? Ia adalah laki-laki kelahiran Yunani tahun 1850 yang bekerja sebagai reporter majalah dan ditugaskan ke Jepang untuk melakukan liputan. Singkat cerita, ia tidak pernah balik lagi ke negara asalnya dikarenakan kecintaannya pada budaya Jepang. Ia menikah dengan wanita Jepang, bahkan kewarganegaraannya dinaturalisasi hingga mempunyai nama Jepang yaitu Koizumi Yakumo. Ya tentunya penobatan orang ini sebagai wibu cuma versi netizen ya. Sebenarnya mah orang lain sebelum dia juga ada, cuma mungkin nggak tercatat aja. Tapi poinku di sini adalah menjelaskan bahwa wibu itu nggak sekedar anime doang. Cuma ya di Indonesia sendiri wibu mulai mengalami pergeseran makna. Dengan bangganya ada bocil yang cuma nonton Boruto doang terus ngaku wibu. Ya sebenarnya nggak apa-apa sih. Toh wibu juga bukan hal yang bisa dibanggakan. Cuma ya cringe aja cuk. Lah terus apa bedanya dengan otaku? Nah ini menarik karena sebenarnya otaku juga mengalami pergeseran makna. Nggak hanya di Indonesia tapi juga di luar. Otaku sebenarnya adalah istilah bahasa Jepang bagi orang-orang yang terobsesi dan menekuni sesuatu. Jadi, bagai pedang bermata dua, sifat otaku ini dapat menghasilkan output yang positif maupun negatif. Positifnya adalah jika seseorang ini menekuni suatu bidang hingga menjadi ahli. Negatifnya adalah Udahlah, nggak usah dijelasin. Nah, bedanya otaku dan wibu yang saya tangkap adalah otaku menekuni satu bidang, sedangkan wibu fanatik dengan banyak hal yang berbau Jepang tentunya. Sebenarnya wibu juga bisa berbuah baik jika diarahkan ke arah hal yang benar. Tetapi kenyataannya malah budaya wibu ini menghasilkan manusia-manusia seperti ini, dan ini. Karena hal inilah banyak orang membenci komunitas wibu. Sifat apa saja sih yang dibenci masyarakat dari seorang wibu? Yang pertama ialah tukang halu. Ya, gak bisa dipungkiri, para wibu-wibu ini memiliki imajinasi yang sangat luas hingga ke level mempunyai kekuatan kegelapan sampai mempunyai istri anime. Ya, kalau itu kalian simpan sendiri mah, ya gak masalah. Atau mungkin kalian arahkan imajinasi liar kalian menjadi suatu karya yang positif seperti novel atau mungkin komik, itu malah bagus. Cuman, jika kalian sampai memamerkannya di sosial media dan kehidupan nyata kalian, ya itu baru masalah dan ancaman bagi negara. Gini loh, dengan kalian posting hal seperti itu nggak akan membuat kami berpikir bahwa kalian adalah reinkarnasi dari Kaneki. Enggak. Yang kedua adalah bebal. Ya, memenangkan sebuah argumen tentang anime dengan seorang wibu adalah suatu kemustahilan. Kimi no namae wa? Makanya banyak sekali jokes tentang PP wibu argumennya tidak valid lah, ataupun lari ada PP Mikey. Karena memang mereka ini kekanak-kanakan sehingga tidak mau mengalah tentang apapun. Opini-opini seperti Saitama adalah karakter terkuat hingga Kimetsu no Overrated adalah anime terbaik seringkali kita dengar dari mulut para wibu yang bau bawang ini. Dan tak jarang juga mereka membuat teori-teori aneh seperti Mikey yang ternyata adalah anaknya Anos Voldigot. Ya nggak segitu juga sih. Mungkin beberapa dari kalian yang seumuran saya juga pernah kemakan hoax ini kan. Oke lah, nggak apa-apa, yang namanya opini ya tetap opini. Yang jadi masalah adalah ketika mereka menyerang orang lain yang berbeda pandangan, itu loh. Yang terakhir adalah citra dari masyarakat itu sendiri. Ya, tempat kita hidup sekarang adalah di Indonesia yang menjunjung nilai-nilai kebersamaan, kesopanan, dan gotong royong.
Tentu nilai-nilai tersebut berlawanan dengan prinsip para wibu yang nolep dan menyukai hentai. Ya, sebenarnya menurut saya untuk poin ini bukan salah si wibunya sih. Toh itu adalah hak mereka. Cuma ya gimana ya? Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Bakal jadi diskusi yang menarik sih ini. Menurut kalian gimana? Ya, sudah saya jelasin panjang lebar ya tadi. Jadi wibu dan otaku itu nggak selalu tentang anime, dan juga nggak selalu negatif. Ketika kamu membuat karya atas dasar imajinasi wibumu, ya itu bisa jadi positif. Juga ketika kamu menekuni bidang Jepangan kesukaanmu hingga menjadi ahli dan bekerja secara profesional, itu juga hal yang baik kan. Nah tapi jika kalian dengan bangganya mengaku wibu psikopat dan mempostingnya di Facebook, ya itu baik sih. Baiknya Anda meninggal. Nah, apakah mempunyai istri wanita Jepang itu bisa disebut wibu? Soalnya ada tokoh terkenal di Indonesia yang mempunyainya, yaitu Bapak Soekarno. Ya, sekian dulu video dari saya. Selamat malam.